kali suami bilang talak 3 kali di rumah langsung cerai kah, atau kirim pesan WhatsApp dan bilang kita cerai, itu sudah jadi ikatan putus kah? Dan banyak masyarakat yang masih keliru soal ini. Dalam video ini kita akan mereview atau membahas mengenai podcast Dr. Salman SHIMA, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, bahwa faktanya perceraian tidak sah kecuali melalui pengadilan agama. Nah, di podcast ini ada beberapa poin penting. Di antaranya pertama itu perceraian harus lewat jalur hukum. Menurut aturan yang berlaku, perceraian bagi umat Islam di Indonesia hanya sah dan diakui negara serta agama jika diputuskan melalui pengadilan. Jadi sekalipun suami mengucapkan talak di depan saksi, menulis surat cerai, atau bahkan mengirimnya lewat chat, itu tidak sah secara agama serta negara di mata hukum positif Indonesia. Yang kedua itu adanya mitos yang sering salah kaprah. Banyak anggapan umum yang ternyata tidak benar, diantaranya talak di rumah. Mengucapkan talak 1, 2, 3 sekalipun di depan keluarga belum dapat sah sampai ada penetapan dari hakim. Lalu yang kedua, surat atau chat dengan tulisan atau melalui pesan digital tidak bisa mengganti proses hukum. Yang ketiga itu suami hilang atau hilang kontak hanya karena ditinggal suami 2 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih, tidak otomatis menjadi cerai. Istri harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Poin ketiga itu dasar hukum yang kuat. Aturan ini berlandaskan pada pasal 115 kompilasi hukum Islam. Pada pasal ini merupakan hasil ijtihad atau kesepakatan ulama Indonesia yang menyatukan fikih klasik dengan kebutuhan zaman demi tertiban masyarakat. Nah, ada pun manfaat dan alasannya kenapa harus lewat pengadilan. Yang pertama, menjaga kemuliaan ikatan. Dalam Islam, pernikahan itu sakral dan kuat. Perceraian itu adalah hal-hal yang paling dibenci oleh Allah, maka harus diatur dan dengan sangat hati-hati. Dua, mencegah kesewenang-wenangan. Proses di pengadilan mencegah perceraian yang dilakukan secara emosional dan sepihak yang bisa merugikan pihak lain. Ketiga, itu adanya perlindungan hak. Proses hukum menjamin hak istri dan anak seperti nafkah, hak asuh, dan pembagian harta tidak terabaikan. Yang keempat, adanya upaya hukum. Sebelum memutuskan cerai, pengadilan wajib melakukan mediasi. Tujuannya jelas, bisa mungkin mempertahankan rumah tangga tersebut. Nah, kesimpulannya, sah perceraian melalui proses sidang, mediasi, dan penetapan atau akta cerai dari pengadilan agama. Dan tidak sah, baik itu talak lisan, surat pribadi, chat, WA, atau ditinggalkan pergi selama bertahun-tahun tanpa proses hukum. Dengan catatan bagi non-muslim, itu urusannya ada di kewenangan pengadilan negeri. Nah, sekian atau mari kita sebarkan informasi yang benar ini agar tidak ada masyarakat yang salah paham. Hukum itu dibuat bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum.